Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan materi embriogenesis pada spermatopita. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Pertama, Zulfa Iswari dengan NIM A420 2017, Desta Kumalasari dengan NIM A420 2020, Francisca dengan NIM A420 2021, saya sendiri Berlian Ahya dengan NIM A420 2022, dan Galuh Septiani dengan NIM A420 2023. Pada materi kali ini, spermatopita akan membahas dua hal, yaitu gimnospermae dan angiospermae. Di dalam gimnospermae dan angiospermae, kami akan membahas pengertian, ciri-ciri, dan sistem reproduksi. Selanjutnya, saya serahkan ke member yang bertugas. Gimnospermae, pengertiannya. Gimnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gimnos yang artinya telanjang, dan sperma yang berarti benih. Istilah gimnospermae secara harfiah berarti biji telanjang. Gimnospermae adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka. Dinamakan tumbuhan berbiji terbuka karena penampakan biji pada kelompok tumbuhan ini terbuka. Ciri-ciri. Ciri-ciri dari gimnospermae yang pertama yaitu letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, tidak memiliki bunga sejati tetapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Ketiga, gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. 4. Pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. 5. Tumbuhan berbiji terbuka terdiri dari 3 ordo, yaitu Cichadinae, Genitinae, dan Coniferae. 6. Biji gimnospermae duduk terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut branch. Materi selanjutnya saya serahkan ke yang bertugas. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi gimnospermae akan saya jelaskan. Organ reproduksi pada gimnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah, atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina, letak makrosporofil dan mikrosporofil terpisah. Sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak aktif. Selanjutnya, berikut adalah bagan dari sistem reproduksi gimnospermae. Dalam tumbuhan gimnospermae dengan sifat diploid terdapat strobilus jantan dan strobilus betina. Di dalam strobilus jantan terdapat mikrosporangium, sedangkan di strobilus betina terdapat megasporangium. Lalu di strobilus jantan di mikrosporangium terdapat sel induk mikrospora yang bersifat haploid membentuk gametofit jantan, lalu terdapat serbuk sari yang bulu serbuk sarinya yaitu spermatozoid. Lalu pada strobilus betina yang megasporangiumnya terdapat sel induk megaspora yang bersifat haploid, lalu membentuk gametofit betina yang itu adalah sel telur. Lalu sel telur dan spermatozoid bertemu membentuk dengan zigot yang bersifat diploid, lalu membentuk embrio, biji, lalu tumbuhan gimnospermae. Selanjutnya saya kembalikan ke teman yang bertugas. Selanjutnya yaitu tumbuhan angiospermae. Pengertian dari angiospermae merupakan kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan bumi. Nama angiospermae diambil dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu ageion yang berarti penyangga atau pelindung, dan sperma yang merupakan bentuk jamak untuk biji. Diperkenalkan oleh Paul Hermann tahun 1690. Angiospermae adalah tumbuhan vaskular yang memiliki bunga dan buah dengan biji tertutup, di mana bijinya dibungkus oleh ovarium. Ciri-ciri dari tumbuhan angiospermae. Yang pertama yaitu hidup sebagai pohon, perdu, semak merambat atau herba
atau terna. Yang kedua, daun pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Yang ketiga, memiliki bunga sejati dengan perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga, dan alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup mengalami pembuahan ganda. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Galuh. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada Angiospermae. Pada Angiospermae mengalami reproduksi secara vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifatnya sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya seperti pohon pisang dan beberapa jenis palem. Yang kedua ada rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya seperti jahe, lengkuas, sansifera, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Yang ketiga yaitu ada geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya tanaman stroberi, arbei, dan pegagan. Yang keempat, ada umbi akar adalah pembekakan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya seperti dahlia, wortel, dan lobak. Lalu yang kelima ada umbi batang adalah pembekakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya seperti ubi jalar dan kentang. Lalu yang keenam ada umbi lapis adalah modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis. Contohnya yaitu bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Lalu yang terakhir yaitu tunas adventif adalah tunas yang muncul selain di batang. Contohnya seperti akar sukun, cemara, dan daun cocor. Ini adalah beberapa contoh gambar dari vegetatif alami. Lalu selanjutnya ada sistem reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama yaitu ada cangkok, adalah pengelepasan kulit tangkai yang dibalut dengan tanah, serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Salah satu keunggulan cangkok adalah membuat tumbuhan cepat berbuah. Tumbuhan dapat memiliki sifat yang sama dengan induknya, sedangkan kekurangannya adalah tanaman mudah roboh dan tidak tahan kering. Contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kambium, seperti mangga, jeruk, jambu air, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada merunduk, adalah pembenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Keuntungan dari perkembangan merunduk adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Lalu yang keempat ada mengenten, adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Kelebihan dari mengenten adalah cepat berproduksi, bisa memperoleh tanaman yang kuat dan mempercepat pertumbuhan pohon. Kekurangannya adalah jenis pohon yang disambung jumlahnya terbatas, contohnya seperti jeruk, mangga, kakao, belimbing, dan karet. Lalu yang keempat ada okulasi, adalah menempelkan mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain sejenis. Salah satu kelebihan okulasi adalah memperoleh tanaman dengan produktivitas tinggi, penyiapan benih yang lebih singkat. Lalu kelemahannya adalah terkadang hasil okulasi kurang normal dan belum tentu ada keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Contohnya seperti bunga bougainville dan puring. Ini beberapa contoh dari reproduksi vegetatif buatan. Sekian pemaparan materi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.